Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun fisik gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup. Menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bersama kita siapkan hati kita menghampiri hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, saya menyapa juga Bapak Ibu yang terkasih, engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada. Mari bersama sambut Yesus, kita tundukkan kepala, siapkan hatimu untuk ibadah saat ini di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap hati kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu penyertaan Tuhan sangat sempurna atas setiap kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kau selalu menyertai kami. Dan biarlah saat ini setiap umat-Mu boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Urapi setiap pribadi, urapi setiap hati. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pengharapan kami. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa, Engkau yang terbesar Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas. Kami percaya saat itu kuasa itu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Bersama kita katakan amin.
Jemaat yang ada di tempat ini berikan tepuk tangan yang luar biasa, sambut Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut Tuhan Yesus dalam setiap hati kami. Terima kasih. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Oh, Tuhanku berkuasa, katakan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Oh, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari jadikan doamu di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Dengan iman katakan, Kau takkan pernah membiarkan
berkuasa untuk perkara Dia ajaib bagi kami. Yesus ajaib bagi kami. Nikmati kehadirannya, nikmati Yesus jamah kau. Amin Tuhan. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Masing-masing pribadi datang hampiri Yesus Tuhan. Imani pujianmu, kuat di dalam Engkau Tuhan, tidak tergoyahkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada kuasa yang tidak terbatas itu yang mengubahkan setiap kami. Nikmati Yesus, nikmati hati Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada Tuhan, tapi oleh karena anugerah kemurahan-Mu atas setiap kami ada. Tuhanku berkuasa. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Ada iman yang tidak pernah tergoyahkan, karena kami mengenal akan Engkau dengan sungguh. Yes, Jesus. Oh, bangkitkan cinta yang mula-mula ada bagi setiap kami Tuhan. Oh, iya, sembah Dia, senangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah, kami datang untuk dididik Bapa. Tetap percaya, tetap beriman. Amin. Iya. Katakan ku percaya, ku percaya. Kau bekerja dengan sungguh, katakan mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, yes. Ku percaya Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih. Amin. Tuhanku, dengan hati yang sungguh, tak pernah terlambat janji. Kalau dulu Engkau tolong kami Tuhan, sampai detik ini dan untuk selamanya Tuhan pasti tolong kami.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Besar. yes tak pernah Janji-Mu ya Tuhan. pulihkan. Saya rindu jemaat Tuhan yang di tempat ini, baik yang di rumah, katakan dengan sungguh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih Besar. yes tak pernah Janji amin ya Tuhan. yes Dia tolong kami, Kau tolong kami Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih Besar. amin amin Tuhanku terlebih besar. tak pernah Janji-Mu yes pulihkan amin dengan dahsyat berkata kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar tak pernah amin. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap kami. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari dengan dahsyat sekali lagi katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin, amin, amin. Tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Tidak pernah terlambat sedetik pun. Tidak pernah Tuhan Engkau ingkari janji-Mu. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Sembah Dia, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak di- Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pagi berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, yang kekal, yang suci, yang kudus, yang maha murah dan maha kasih kepada setiap umatnya. Kiranya Tuhan hari ini kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberi kekuatan, hikmat, marifat kepada setiap kami. Supaya kami boleh menangkap firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Supaya kami boleh disembuhkan, dipulihkan dari penyakit persoalan hidup kami, boleh diberikan jalan keluar
Pergumulan kami diberikan kekuatan dan kemenangan. Jikalau kami putus asa, Engkau memberikan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap yang hadir tempat ini. Bahkan mereka yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, Kau menjamah, memberi kekuatan, kemenangan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Akan mencapai tujuannya. Dan firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan berkuasa, memberikan masa depan, mengubah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita masuk di dalam seri ke-12 tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Yaitu orang buta dan bisu karena setan. Tidak semua penyakit karena setan, tapi lebih banyak penyakit juga karena setan. Tapi juga ada karena kesalahan kita, karena juga kelalaian, karena ketidaksengajaan, juga mungkin penyakit itu diizinkan untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Salah satu contoh kalau kita melihat bagaimana Paulus itu, dia punya sakit mata. Dan dia tahu utusan iblis yang mengganggunya. Dan dia mengusirnya 3 kali. Namun tidak bisa keluar karena Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Ketika engkau lemah, kuasaku sempurna. Kuasa bukan hanya mengusir setan. Kuasa sempurna bagaimana saudara? Kenapa setan tidak keluar? Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya Paulus tidak menjadi sombong. Karena dia dipakai untuk menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Di mana juga kita melihat sapu tangannya disebarkan kemana-mana. Orang yang sakit sembuh, kerasukan setan. Setan itu pun diusir keluar. Terusir keluar. Supaya tidak menjadi sombong atau ada rencana lain supaya Paulus boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, mataku sakit, beri kekuatan supaya ada kekuatan Allah. Sehingga Paulus berkata, terlebih aku lebih menyukai kelemahan karena pada saat aku lemah kuasa Tuhan sempurna. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak semua penyakit dari setan, namun pada umumnya dari setan. Kita lihat Paulus juga. Oleh sebab itu pada saat kita saat ini sakit, kita harus minta ampun, kita harus bertobat, melepaskan pengampunan, tidak boleh membenci, tidak boleh dendam, sakit hati, tidak boleh kecewa, kepahitan, jangan lagi marah-marah tersinggung, harus ada damai sejahtera, supaya setan itu keluar, sehingga penyakit kita menjadi sembuh. Dan juga memang mungkin ada sakit karena kita lalai, makan salah, atau mungkin karena kelalaian dokter atau yang lainnya. Kita boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan juga. Dan ada yang lain. Kita lihat dulu Matius 12 ayat 22 sampai 28 dan 33. Kita langsung ngajak potong ayatnya satu persatu. Yaitu poin pertama, bawalah kepada Yesus. Bawalah kepada Yesus. Ayat 22 dari Matius 12. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kita melihat orang yang sakit ini dibawa kepada Tuhan. Supaya saudara tahu, supaya setan itu keluar yang membuat bisu dan tuli ini. Dan itulah kita melihat, maka kita melihat juga setan itu keluar dan orang itu bisa berkata-kata. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, jangan diceritakan kepada teman kita. Makanya di tempat kita tuh tidak ada atau kita kurangi konseling. Supaya jangan cuma memberikan keluhan-keluhan kepada kita, kepada teman kita, tapi bawalah kepada Tuhan. Kerap kali orang itu datang ke temannya, datang ke temannya, akhirnya baru ke pendeta. Bila perlu saudara boleh datang ke pendeta, mungkin tidak kuat datang ke teman, tapi itu dikurangi. Kalau bisa langsung datang kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak menjawab, walaupun Tuhan berkata, oh anakku, seperti teman kita berkata, enggak apa-apa, tenang, percaya, aku bantu doa ya. Mungkin dia akan menyebarkan omongan itu juga ke tempat lain. Mungkin dia akan mengungkit-ungkit itu suatu hari.
Lihat itu, aku pernah doakan, datang sama aku, nangis-nangis. Sekarang lupa. Minimal saudara datang kepada pendeta atau kepada Tuhan jauh lebih utama di sana. Bawalah permasalahanmu di dalam doamu seperti Hana. Yang sedih karena dia, saudara, suaminya tidak menghiraukan dia karena dia tidak punya anak atau mandul. Suaminya mengambil istri lain dan punya anak. Sehingga dia datang ke rumah Allah dan dia nangis. Bukan kepada Imam Eli. Imam Eli ada duduk di sana. Tapi dia langsung meratap nangis. Suaranya tidak keluar. Sampai Imam Eli berkata, hei perempuan gila. Engkau mabuk di siang hari. Dan dia kata, aku tidak mabuk. Aku wanita baik-baik. Aku menaruh mencurahkan segala isi hatiku, kesedihanku kepada Tuhan. Imam Eli cuma berkata, ya anakku pulanglah. Doamu didengar oleh Tuhan. Ya diberkatilah kamu. Dan apa yang terjadi? Tahun depan dia punya anak. Walaupun Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak membelai seperti teman kita. Mungkin pendeta kita cuma melihat saja. Ini orang datang di gereja duduk di belakang, di samping atau depan. Mungkin juga saudara kalau kita melihat ini orang seperti ini terus. Tapi dia sedih diam saja. Pendetanya juga lihat ini sedih enggak ya? Tetapi Tuhan saudara melihat hati orang. Kalau kita membawa persoalan kita kepada Tuhan. Maka cepat atau lambat pasti ditolong. Jangan mengandalkan orang. Kita lihat Matius 28 ayat 17 sampai dengan 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Yaitu ketika Tuhan mau naik ke surga. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jangan ragu-ragu lagi. Datang kepada Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, baik kepada yang ragu-ragu maupun yang tidak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di surga dan di bumi. Di surga kita boleh punya rumah di surga. Di bumi kita dipelihara ada Roh Kudus. Kita lihat terus, saudara, ayat-ayat demi ayatnya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bawalah kepadaku. Karena kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi, bukan hanya di bumi. Sehingga Yesus bisa mengampuni manusia. Sehingga Yesus berkata, hari ini juga engkau firdaus bersama dengan aku. Yesus juga berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bahkan dikatakan hari ini jika engkau percaya, hari ini juga engkau pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal. Karena kuasa surga diberikan, juga kuasa di bumi ini. Oh setan-setan demi nama aku, sembuhkan orang-orang sakit, doakanlah mereka. Namun ingat saudara, kita bukan hanya mengusir setan menyembuhkan. Ajarlah mereka. Seperti yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Yaitu memuridkan mereka. Banyak orang cuma diajar mengusir setan. Banyak orang diajar cuma berbahasa roh. Banyak orang diajari cuma bernubuat. Banyak orang diajari cuma untuk menyembuhkan. Banyak orang diajari untuk mendoakan. Saudara. Tetapi sedikit orang diajarkan tentang ajaran Tuhan. Kalau kita hanya mengusir setan, melakukan bernubuat. Kalau kita tidak tahu ajaran Tuhan. Suatu hari kita akan menjadi jahat. Dan Tuhan berkata, nyalah kamu pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kita lihat poin yang kedua. Selalu ada pro dan kontra. Ingat, selalu ada pro dan kontra. Saudara mau jahat, ada yang pro, ada yang kontra. Saudara baik, pasti ada pro dan kontra. Jadi saudara berkata, kalau gitu aku jahat saja. Salah saudara. Saudara ingin berbuat baik, waduh kok orang berkata, pendeta datang, pendeta datang. Center class datang. Anak Tuhan datang. Wah ini pendeta dipakai Tuhan datang. Ngomongnya gitu tapi mengajak. Ada pro kontra. Kalau saudara jahat juga ada pro kontra. Yang kontra polisi. Orang-orang baik saudara ditangkap. Tetapi kalau saudara baik, yang tidak suka pasti ngomong seperti itu.
Jadi saudara, jangan takut dengan kebenaran. Lakukan kebenaran walaupun pro kontra. Saya berpikir, aku khotbah seperti ini, saya membuka gereja seperti ini, saya lakukan seperti ini, waduh nanti ada kontra. Gak usah takut, Frankie. Apa yang sudah benar, nyatakan kebenaran itu. Yang penting bukan dari dirimu, keinginanmu. Tapi kehendak Allah. Orang yang pro kontra urusan belakang. Yang penting tugas saya selesai. Mau apa saja gereja, pasti ada pro kontra. Saya mau ambil sesuatu yang baik. Walaupun ada kontranya. Tapi yang pasti Tuhan pro dengan saya. Yang penting adalah Tuhan pro atau kontra. Orang boleh pro kontra. Yang mendukung atau tidak mendukung. Yang penting Tuhan mendukung kita. Contohnya kita lihat ayat 23 dan 24. Yaitu orang yang dibawa Yesus. Yang kena setan sehingga tuli dan bisu. Kita lihat apa yang terjadi. Matius 12 ayat 23 dan 24. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya dia ini agaknya anak Daud. Pro. Wah luar biasa orang ini. Bisa ngusir setan dan bisa sembuh tuli dan bisunya. Ayat 24. Tetapi ada juga orang Farisi. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan, pemimpin setan, supervisor, manager. Kalau dalam perusahaan. Yaitu kelompok-kelompoknya. Dia mengusir setan. Dengan Beelzebul dia mengusir setan. Ada yang pro, ada yang kontra. Luar biasa orang ini. Itu dengan setan mengusir setan dia. Saudara, mau buka gereja cari uang. Ada yang berkata, cari uang lagi. Yesus. Tapi saudara, ada yang juga kontra. Gak apa-apa dong. Kan untuk baik sambil cari uang gak apa-apa. Tapi belum tentu Tuhan suka. Tapi saudara membuka gereja, aku mulai ini sungguh-sungguh. Walaupun gak ada uang, pokoknya aku khotbah benar. Gak usah bicara uang. Yang lain bilang, kamu nanti bangkrut kere. Susah, Tuhan harus kaya. Tapi Tuhan senang. Ada orang berkata, ini yang benar. Susah benar gak masalah. Orang susah, yang penting hidup dalam kebenaran. Buat apa kita diberkati tapi hidup dalam tidak kebenaran. Seperti koruptor, seperti pencuri, perampok, pemeras, dia kaya. Seperti mafia dia kaya. Tetapi saudara tidak hidup dalam kebenaran. Mendingan bukan berarti harus miskin, bukan. Hiduplah dalam kebenaran. Pro kontra. Farisi juga melihat, dengan kuasa setan dia mengusir. Selalu ada pro kontra. Bukan berarti saudara kalau hari ini kita ngusir setan, terus saudara juga ada pro kontra, silakan. Tetapi yang pasti kalau kita mengusir setan, tujuannya bukan kita mengajar orang untuk mengusir setan. Mencari setan di mana dan diusir. Itu pelajaran seluk-beluk setan, iblis. Banyak orang mengajar seperti, ayo kita gempur iblis. Di gunung ini, di kota ini, di sungai ini, di perbatasan ini, di rumah ini, di puncak ini, di pohon ini, di kuburan. Kenapa kita seperti itu? Kita nggak ada satu pelajaran untuk pengusiran. Tetapi kita perlu belajar tentang Tuhan dan kuasanya. Ketika dimanapun juga berada ketika ada Tuhan. Gak usah bilang bagaimana ngusir. Roh Kudus akan menggerakkan kita. Dan akan kita bisa lakukan begitu banyak hal. Haleluya. Bilangan 13, gak usah dibuka semua. Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Untuk melihat tanah Kanaan. Negeri Kanaan. Karena mereka masih ada di padang gurun. Belum menyeberang. Dari 12 itu ada 2. Kaleb dan Yosua. Maka 12 ini kembali. Yang 10 berkata, tempat itu bagus. Kanaan memang bagus. Subur. Wah, makmur. Tapi sayang, orangnya gede-gede. Raksasa. Apalagi mereka suka makan orang. Jadi tempatnya bagus. Tapi kita tidak mampu ke sana, gak usah lah. Tapi Yosua Kaleb berkata, memang orangnya besar-besar. Suka makan orang. Tapi kita masih menang. 10 yang kontra, 2 yang pro. Tetapi 2 ini yang benar. Tidak ditentukan jumlah suara. Makanya di gereja tidak ada pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Karena kalau pemilihan suara terbanyak, Musa akan gagal masuk Kanaan. Yosua tidak pernah masuk Kanaan. Karena mengikuti 10 orang pandangannya lebih benar.
Apalagi didukung oleh Yosua. Benar, mereka orang gede-gede, hebat-hebat. Tetapi saudara, kita pasti menang. Itu iman. Nah di sini juga sama. Jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi lemah. Apapun yang terjadi, suara pemilihan pemimpin pendeta tidak suara terbanyak. Tapi siapa yang dipilih Tuhan, itulah dia. Jangan pernah takut saudara, Tuhan juga pernah memilih. Dan yang dipilih tetap adalah satu Yudas Iskariot. Sengaja memang dipilih, karena memang orang yang ditentukan untuk binasa. Dan untuk menggenapi, untuk menjual Yesus sesuai dengan firman-Nya. Bukan berarti Tuhan memberikan hati kepada Yudas untuk benci. Tapi Yudas diberi kesempatan untuk melayani, mengasihi. Namun memang hatinya lebih cinta dunia daripada Yesus. Walaupun suatu hari dia menderita, walaupun dia menyesal, namun dia tidak datang kepada Tuhan minta ampun. Namun dia kemudian bunuh diri. Dari sini saudara kita belajar. Jangan lagi di gereja kita, ada 12 orang ayo pilih. Kebanyakan saudara yang dipakai Tuhan tidak banyak. Bukan berarti saya meremehkan teman-teman. Demokrasi benar, orang boleh bersuara. Tapi suara otoritas hierarki tetap ada. Tidak ada namanya komandan itu jumlahnya lebih banyak dari prajurit. Pemimpin itu lebih sedikit daripada prajurit. Oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan semuanya. Orang-orang yang dipilih komandan-komandan itu sedikit. Itulah suara-suara yang perlu kita dengar. Kita lihat terus saudara, apa yang dibilang 13 itu. Akhirnya benar, Musa akhirnya mengutus Yosua menggantikan kepemimpinannya dia untuk masuk ke Kanaan. Karena dia tidak boleh masuk ke Kanaan, karena dia telah bersalah kepada Tuhan. Seorang nabi yang besar. Dia bersalah, tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, apalagi mengampuni orang. Tapi Yesus mampu mengampuni semua dosa manusia. Oleh sebab itu Yosua pergi masuk ke Kanaan. Dan ketika dia lewat Yeriko, tembok yang tebal yang pernah diintai Kanaan yang besar, dia habiskan semua Yeriko. Tempat-tempat lain dia rebut semua. Sampai ketika dia berperang, dia berkata kepada matahari, berhenti. Dan matahari itu berhenti saudara. Karena dia punya iman. Dia yakin dia dipilih Tuhan. Bukan negatif thinking, tapi positif thinking. Bukan positif karena duniawi. Karena beriman dan punya tindakan iman yang nyata. Kita lihat poin yang ketiga. Kesatuan bukan perpecahan. Melalui kisah daripada orang ini yang diusir setan sehingga dia bisa berkata-kata. Dan dia bisa mendengar, timbul pro kontra. Ada yang memuji, ada yang menuduh. Nah kita sekarang melihat bagaimana sikap Tuhan ketika dia diolok. Bahwa dengan Beelzebul kau mengusir setan. Tuhan menerangkannya. Menerangkan dengan cara yang luar biasa. Dan ini pelajaran juga, bukan menyerang orang saja. Namun dia mengajarkan. Kerap kali kalau kita diserang, kita serang balik. Tapi tidak memberikan kebenaran. Tapi Yesus memberikan kebenaran yang luar biasa. Dan menjadi satu pelajaran bagi kita. Yaitu kesatuan bukan perpecahan. Ayat 25 sampai dengan 27 kita baca. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi gereja tidak boleh pecah, rumah tangga tidak boleh pecah, kerajaan jangan pecah-pecah. Saudara kalau kita melihat, kita mendoakan negara kita, mendoakan dunia, rumah tangga kita, gereja kita supaya jangan ada perpecahan. Kalau ada perpecahan tidak tahan. Apapun alasannya. Pemimpin yang dipilih mau tidak mau, senang tidak senang. Yaitu yang sudah dipilih. Kejam sekalipun seperti Nebukadnezar, Tuhan bisa mengubah hatinya. Kalau dia kejam tidak mau berubah seperti Firaun, dia akan ditenggelamkan oleh Tuhan. Di tempat mujizat di mana dia melepaskan orang. Dan di tempat dia berbuat mujizat, di situ ditenggelamkannya. Jangan pernah takut, dia bisa mengubah hati orang.
Hati seorang raja bisa dirubahnya. Hati musuh kita bisa dirubah. Bisa berdamai dengan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat terus. Demikian jugalah kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Dia menerangkan. Ketika dia dituduh, dia bilang, oh kamu iblis. Saya tidak iblis, kamu yang iblis. Enggak. Dia mengajar waktu dia diserang. Waktu dia serang, dia mengajar, menerangkan. Sehingga kita tahu hari ini. Bukan kita membalas kejahatan caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Tapi membalas dengan firman Allah yang indah. Dan dia terangkan, kalau iblis berperang dengan iblis Bapak Ibu. Maka di mana dia bisa bertahan sampai hari ini. Oleh sebab itu dia tidak terpecah-pecah. Dia bersatu, iblis saja bisa bersatu. Yang jahat saja bisa bersatu. Sehingga dia bisa bertahan sampai hari ini. Sehingga iblis sekarang masih bisa membuat orang menjadi murtad. Iblis bisa mencoba menghalangi, mencoba menjatuhkan orang dan memang ada waktunya berhasil. Tapi tidak semuanya. Karena dia bersatu, tidak terpecah-pecah, tidak melawan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan berkata, apapun masalah dalam rumah tangga kita, apapun masalah dalam gereja kita tidak boleh terpecah-pecah. Celakalah orang yang membuat perpecahan. Sehingga dikatakan roh perpecahan, itulah perbuatan daging, roh perpecahan. Jangan ada ketika seseorang membuat perpecahan gereja, dimanapun dia akan membuat perpecahan terus. Senang tidak senang di gereja, cocok tidak cocok idenya. Suatu hari juga, mungkin kalau Tuhan berkenan dipakailah. Contohnya Daud, dia dipilih untuk dipakai menggantikan Saul. Tapi dia tidak langsung merubah, tidak langsung mendongkel, tidak langsung menyerang Saul. Malah dia menghormati Saul. Bahkan sampai akhirnya Saul pun mati. Dia berkata kepada Saul, Tuanku. Dia punya kesempatan membunuh pun dia tidak membunuhnya. Dan dia mengajarkan, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Walaupun roh Tuhan sudah tidak ada pada dia. Roh setan ada pada dia. Jangan mengusik orang yang sudah dipilih Tuhan. Walaupun mungkin sudah seperti Saul. Itu pelajaran saudara. Terus ayat selanjutnya. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Makanya Tuhan berkata, nah seperti itulah. Setan sama setan tidak bisa perang. Seandainya kalau Tuhan mengusir dengan kuasa setan, terus kamu mengusir dengan apa? Luar biasa saudara. Tentunya dia dengan doa. Nah ini Tuhan, dia mengusir setan. Tidak mungkin setan namun setan. Setan kamu keluar, kamu keluar. Setannya sampai takut-takut saudara. Sampai menderita kesakitan. Memang ada skenario. Kalau saudara pergi ke dukun. Ada setan. Diusir. Karena yang datang itu kepalanya. Kamu keluar. Gantian dong. Kamu keluar, aku yang masuk. Supaya orang ini cari ke dukun terus. Supaya nanti satu kampung, satu desa cari dukun. Kamu ngalah mikir dulu. Kita membuat isma budaya. Supaya orang ada apa-apa cari dukun, jangan cari Tuhan. Saudara, bayangkan. Yang bisa mengalahkan setan itu hanya Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan. Tapi Tuhan dalam diri kita hanya bisa mengusirnya. Jadi di sini kita belajar itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi bukan perpecahan, kerukunan di gereja. Makanya di Indonesia ini saudara, kalau baca Mazmur 133, kita bisa menangkap dengan baik. Tapi kenapa kita tidak bisa rukun? Loh kenapa Pak Pendeta? Kok Mazmur 133 ini kok di Indonesia bisa menjadi terkenal luar biasa? Kok gak bisa? Kenapa alasannya? Saudara lihat di negara lain.
Tidak ada RT RW. Di kita ada. RT itu apa? Rukun tetangga. RW itu apa? Rukun warga. Itu seperti dia ngambil firman Allah. Di mana-mana ada seperti itu, tapi tetap cerai-berai. Sebenarnya kalau kita tahu kita bertempat tinggal di Indonesia, ada RT RW. Kita ingat Mazmur 133, rukun. Sampai orang dunia menjadi pemimpin supaya merukunkan, walaupun kita tidak bisa rukun. Firman Allah harus merukunkan. Karena Yesus ada Raja Damai. Dan orang yang rukun, itu indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati pelayanannya, urapannya. Bahkan juga sampai kepada keturunannya. Sehingga dia tidak mengejar berkat, di gereja tidak mengejar berkat, mengejar kerukunan, mengejar damai, mengejar rukun damai terus tidak mau berkelahi. Berkat itu yang mengejar dia. Kalau di gereja kita mengejar berkat, cekcoklah muncul. Di gereja antara anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, sama-sama pendeta bisa berkelahi. Karena kalau mengejar berkat, kalau mengejar rukun lain, ingat itu. Kita lihat terus ayatnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang urapan kuasa Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat diperintahkan, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan selama-lamanya. Puji Tuhan, berkat diperintahkan. Karena Tuhan melihat indah. Makanya di gereja ada pengajaran. Di gereja tidak berjumlah suara banyak untuk memilih pemimpin. Di gereja semua harus sangkal diri pikul salib. Di gereja semua orang harus tunduk, saudara. Semua orang harus belajar tertib, belajar rukun. Disitulah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Sehingga gereja tidak mengejar berkat, gereja mengejar kerukunan. Sehingga orang diajari firman untuk berdamai, ngalah, rukun, ramah, jangan sombong, dan sebagainya. Kita lihat yang keempat, lihat buahnya. Yesus mengajar melalui kisah ini, yaitu ketika dia mengusir setan, menyembuhkan orang, yang kerasukan setan, yang membuat bisu dan tuli bisa berbicara dan mendengar. Orang mulai memuji, ada orang yang kontra. Ada yang berkata, oh dengan kuasa setan dia mengusir setan. Tapi Yesus katakan, setan aja gak terpecah-pecah. Kalau kita terpecah-pecah, kita tidak bertahan. Makanya setan bisa bertahan hari ini. Karena dia terpecah-pecah. Kenapa gereja terpecah-pecah? Kemudian Tuhan mulai mengajar kepada kita. Yaitu tentang apa? Lihat buahnya. Lihat buahnya. Ayat 28 dan 33 lompat nantinya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara, kita bisa melihat buah ini, oh pohon ini karena buahnya ini. Gak mungkin saudara berkata, oh ini durian, berarti ini pohon mangga. Saudara, diketawain orang. Oh ini buahnya enak sekali. Berarti kita melihat bebetnya bagus. Makanya banyak orang cari bebet yang bagus. Di mana ada pohon-pohon yang bagus menghasilkan manis, bebetnya diambil, mulai diambil dia bijinya, mulai mungkin di stek atau diapain, dicangkok, atau mungkin saudara ditanam bebetnya, tumbuhlah. Makanya saudara mencari seperti itu. Dan juga dikatakan juga, kalau Tuhan mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti kerajaan Allah itu datang. Setan tidak mungkin berkelahi dengan setan. Enggak mungkin Yesus itu memakai setan untuk mengusir setan, sampai setan menderita sakit di mana-mana diusir. Dan orang itu dibebaskan, damai sejahtera sembuh.
Setan ingin membuat orang menderita. Tapi Yesus membebaskannya. Sehingga akhirnya kalau kita lihat setan tidak mungkin berperang dengan setan. Berarti kuasa Tuhan menyertai Yesus. Kalau kuasa Tuhan menyertai, berarti kerajaan Allah itu sedang turun di muka bumi. Sehingga Yesus berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sudah datang kepadamu. Itu juga diberitakan oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus. Injil kerajaan Allah. Haleluya. Kita lihat ayat yang terakhir. Matius 7 ayat 19 sampai dengan 23. Dari buahnya lah kamu tahu. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak baik, yang tidak menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebaliknya yang baik disimpan, dibibitkan kembali. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas ini saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekarang pembuat kejahatan. Bukan salah berseru dengan Tuhan. Bukan salah memanggil Tuhannya. Namun orang ini cuma mengajar mengusir setan. Orang ini mengajar cuma bernubuat. Orang ini cuma mengajar melakukan sesuatu. Mereka lupa untuk mengajar. Dan belajar tentang Tuhan. Buat apa kita mengajar mengusir setan, bernubuat? Kalau Tuhan ada pada kita, otomatis kita bisa lakukan banyak hal. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bagi kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Saudara, di depan saudara ada roti. Ada juga anggur. Kita masuk dalam perjamuan. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarkan firman Tuhan ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Untuk layak masuk dalam perjamuan suci. Tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Saya tunggu pelan-pelan saja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil saya tunggu, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu.
Tuhan telah mengirim sesuatu yang lebih berguna. Tuhan telah mengutus satu pribadi yang luar biasa. Yang bukan melihat materi dan prestasi kita. Dia tidak melihat kegagalan atau keberhasilan kita. Dia tidak melihat rupa dan apa yang kita miliki. Namun dia melihat hati kita. Hati yang sedih, yang terluka. Yang merasa sepi dan tertinggal. Yang gagal. Cara manusia memandangnya. Kalau aku diberkati dan berhasil, Tuhan dekat dengan aku. Cara pandang Allah berbeda. Oleh sebab itu bangkitlah hari ini. Bangkit. Tetaplah berjuang dalam medan yang berat. Glory, haleluya. Glory, shikila balabaya. Glory, haleluya. Balabaya, labasanga, balabaya. Glory, glory, balabaya. Jesus, haleluya, haleluya. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan. Memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Shalom, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan dengan iman, Yesus ajaib yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Ya ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama, tak berubah kasih-Nya.